Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga sahabat beliau sampai akhir zaman. Ulun sebagai pembawa acara peringatan Islam Mi'raj ini membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua kalam ilahi, acara ketiga sambutan panitia penyelenggara, acara keempat tausiah atau ceramah agama, acara kelima doa, dan acara keenam penutup. Untuk memulai acara peringatan Islam Mi'raj ini, mari kita bersama-sama membacakan Ummul Quran, yaitu surah Al-Fatihah. Baiklah, kita lanjutkan acara kita, yaitu pengajian yang disampaikan oleh Ananda atau Soleha SBY. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Panitia Penyelenggara untuk ini kami mintakan kepada Ibu Haji Abaina, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang berbahagia, yang kesempatan ini ulun menyampaikan pertama-tama yaitu terima kasih kepada Al Ustaz Haji Imam Alfianur SHI MHI yang telah bersedia untuk mengisi ceramah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW pada siang hari ini. Yang kedua, terima kasih kepada nantinya yang akan membacakan ayat Al-Quran, yaitu Qur'an Mar'atun Salihah SBY. Juga terima kasih kepada ibu-ibu para undangan yang bersama hadir dalam peringatan acara Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW pada hari ini.
Terima kasih juga kepada ibu-ibu warga Mandasana RT 32 dan sekitarnya yang telah membantu dalam kegiatan acara ini, yaitu baik moral maupun material hingga terlaksananya acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh ibu semua semoga mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang berbahagia, untuk yang terakhir yaitu kami mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan atau kehilapan dalam pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW hari ini yang tidak berkenan di hati ibu-ibu. Semoga sekali lagi kami mohon maaf, dan mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapatkan ridho dan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibu-ibu yang berhadir mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah sambutan dari kami untuk ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Ustadz Mukarram Haji Imam Alfianur SAG MHI. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti ujar tadi, peringatan Isra Mi'raj itu sebenarnya kita belajar sejarah. Nah, di balik sejarah kita mengambil hikmah, pelajaran untuk apa? Kesan kita yang hidup sekarang dan yang akan datang. Nah, jadi bila sampai keluar dari langgar ini kalau dapat uli apa-apa cuma nasi kotak saja, rugi. Rugi banget nasi kotak aja. Apalagi kalau dapat nasi kotak rugi 2 kali. Ini nasi kotak lah. Maksudnya nasi di dalam kotak. Nah, Isra atau peristiwa Isra Mi'rajna Nabi Yuna Muhammad SAW itu terjadi di tahun 10 kenabian. Makanya menghitungnya itu sangat 60 tahun itu saya. Tahun 2010, tahun 2020, tahun 1441 Hijriah. Ini namanya tahun 10 kenabian. Maksudnya adalah setelah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul di umur 40 tahun, dihitung dari situ. Hitung ke belakang 10 tahun. Nah, namanya tahun 10 kenabian. Ayo, siapa yang bisa berhitung dari telah? Nabi lahir tahun berapa? Saya ingatkah? Hanya semalam maulid Nabi. Lihatlah. Tahun hijriahnya jatuh Masehi. Hijrahnya belum ada, sudah belum hijrah lagi. Tahun 571 Masehi. Nabi diangkat menjadi Rasul umur 40. Tambah kurang 10. Nah, itu tahun terjadinya peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 600 berapa itu? 620-an lah. Nah, hitung aja. Jadi hitung lahir Sidin 54571. Nah, diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Nah, tambahan deh. Tambah pulang 10 tahun ke belakang. Nah, itu peristiwanya. Tanggal berapa? Nah, yang masyhurnya banyak pendapatnya. Pendapat ada yang bulan Ramadan pada Isra Mi'raj. Kita ambil yang masyhur aja, yaitu di malam 27 Rajab. Ini tanggal berapa ini? Masih 16 Rajab. Nah, 27 Rajab tahun 10 kenabian.
Di tahun itu juga dua keluarganya yang selalu melindungi Nabi dari teror kaum kafir Quraisy itu wafat, yaitu pamannya Abu Thalib, disusul 3 hari kemudian oleh istrinya Khadijah bin Khuwailid, istrinya yang pertama. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu berada di tahun yang sama wafatnya paman beliau Abi Thalib dan istrinya, istri pertamanya Khadijah binti Khuwailid. Padahal dua ini Bapak Ibu sekalian yang melindungi, yang menyemangati dakwahnya Rasulullah. Bahkan kaum kafir Quraisy itu tidak berani mendekati Rasulullah karena di situ ada Abu Thalib. Abu Thalib ini tokoh disegani, sama kayaknya Abdul Muthalib. Jadi ada dari Bani Hashim dan Bani Thalib. 3 tahun atau 2 tahun sebelumnya, berarti berapa itu? Tahun ke-7 kenabian, puncak-puncaknya kaum kafir Quraisy itu menindas Rasulullah dengan cara apa? Diboikot, boikot ekonomi, kada boleh berinteraksi, kada boleh berjualan dengan Bani Hashim, dengan keluarganya Rasul ini. Jadi para sejarawan melihat penyebab kematian Abu Thalib dengan Siti Khadijah itu katanya nih ya, karena pertama kekurangan pangan pada saat itu. Jadi pasokan pangan, makanan itu ditutup, tak boleh sampai ke Mekah. Gawian siapa itu? Gawiannya Abu Jahal dan kawan-kawan. Jadi yang ketujuh memboikot itu Abu Jahal. Yalah, ketujuh memboikot itu Abu Jahal. Nah, jadi tahan makan, pada boleh berdagang, pada boleh menjuali. Tapi tidak semua ya kaum kafir Quraisy itu yang setuju dengan inisiatifnya Abu Jahal. Ada yang nggak setuju, jadi berusaha tetap bahkan pernah berkelahi utusannya Khadijah, upaya bahasa kita tuh mungkin membawa beras, ya kita ada bahasa waktu itu lah, gandum, nah, dalam bawa makanan kalah Abu Jahal. Nah, jadi luar biasa kenindasan pada waktu itu, puncaknya tadi itu. Nah, rupanya Allah yang Maha Rahman dan Rahim ini sayang Nabi-Nya, tahu bagaimana berdukanya Nabi, sehingga tahun itu disebut dengan Amul Huzn, tahun duka cita. Dibawa rehlah gitu, wisata rohani. Nah, jadi kalau kita inilah karena musibah, nah dibawa wisata, jadi berjalan, apa dikirakan musibah? Itu takdir Allah. Semua pasti kembali kepada Allah. Nah, cuma bagaimana cara menghadapinya? Kalau melihat bagaimana perjalanan Nabi, Allah merihlahkan, mengisrakan wisata rohani. Namun orang berdua kita tuh biasanya nambah ketujuh bicara, wah, minimal bicara ke makam orang-orang soleh. Ada hadis, gue sahih hadisnya, salah satu tempat yang mustajab itu berdoa adalah di makamnya orang soleh. Dia kenapa ziarah ke kubur, mintalan kubur? Pada aku menziarahi guru sakubur, aku tahu situ orang soleh, waliullah, dan salah satu tempat mustajab kita berdoa di situ anaknya, bukan mintalan sidin, ada di dalam.
kunjung ke Ubah misalnya, Habib di Malabahan datang, itu semata-mata kita mengambil barokah keistimewaan tempatnya. Nah, ibu-ibu kan tahu tempat-tempatnya yang mustajab itu. Nah, di Multazam misalnya di Mekah, di depan Baitullah, di depannya makam Rasulullah, tempat-tempat yang mustajab. Waktu-waktu mustajab kapan? Di waktu sahur. Waktu mustajab namanya di waktu sahur. Di 2 hari raya waktu mustajab. Nah, di pertengahan antara azan qamar. Jadi dibawa wisata orang. Dapat musibah maka tolak ke Bali, nah itu salah. Walaupun ada orang Islam tuh, kalau kita meneladani kejadian Rasulullah tuh, kalau terjadi musibah bawa wisata. Wisata wahana yang paling murah, yang cepat bisa kita lakukan apa Bu? Bawa sholat. Itu setelah itu. Karena sholat itu sebenarnya hakikat dari mi'raj. Waktu sholatlah kita yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara rangkaian gerakan sholat yang paling dekat adalah waktu kita sujud terakhir. Disitulah yang paling dekat seorang hamba dengan pencipta. Itu wisata rohani yang kata berduitan. Dia tolak jalan ke duit, ya. Apalagi nong jauh-jauh umrah, kan cukup duitnya. Apalagi ada corona. Nah, ini corona nih, insyaallah. Jamanya, ada wajib. Nah, magnet. Mau khawatir corona sudah balas sebenarnya. Karena kalau yakin. Karena ulun berada di tempat yang baik bersama orang-orang baik. Doa-doa ibulah yang akan membentengi virus-virus itu. Aman, insya Allah aman. Apalagi di bangsa kita nih, kadang ulama. Jadi ingat ucapannya almarhum Ustadz Arifin Ilham. Jadi sini heran, kenapa di Jawa banyak musibah? Imbah di bangsa kita ini kan tidak ada musibah. Jadi ujar ada yang madahkan tuh, ada ulama pokoknya sekelas wali lah yang menahan bala. Nah, ulun kenapa nyebut namanya? Ada ulama, mungkin rajin pengajiannya ada. Jadi murid jurus kompol ya, jurus kompol. Jadi ada ulama, kita ini ulama tebaran kan? Ada guru Bahim, ya lah di sana, guru Kampung, guru Ridwan. Di sini kalau murid-murid guru Sakumpul yang masih hidup nih, guru Sepling Jumri, guru Jumri, nah murid-murid tuh ulama. Jadi mumpung masih hidup belajar kita mengambil sama ilmu beliau. Nah, jadi bisa. Itu pelajaran yang pertama. Jadi kalau kita menghadapi musibah, maka cara menghadapinya apa? Dengan sholat. Sholat. Jadi ngadunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini belajar ikhlas dengan segala ketetapan. Nah, itu berat. Maka sesungguhnya kita ini hidup di dunia, yang kita cari itu apa? Kalau orang beriman, yang kita cari itu adalah ridhonya Allah. Ridhonya Allah. Penghuni surga pun yang dicari adalah ridho Allah. Makanya doa waktu bulan puasa itu nanti dibaca, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim. Ridho. Kalau yang pertama ada lagi Allahumma nas'aluka ridho wa tuqa wal afafa wal ghina. Pasti ridho. Ridho Allah. Kalau Allah ridho, nyaman aja. Kalau Allah ridho, nyaman hidupnya.
damai, rezeki dicukupkan, urusan dipermudah, Allah ridha. Jadi orang beriman itu kada dengan sulitnya. Kalaupun dia mendapat cobaan atau ujian dan dia ridho dengan ketetapan Allah yang dijatuhkan pada dirinya, itu nikmat, kemuliaan bagi yang bersama. Biasanya ulun hanya sakit kepala, alhamdulillah. Kalau kita sabar dengan sakit kita, insya Allah akan diangkat, akan dihapus dosa-dosa kita. Jadi cirinya membedakan antara kita itu dapat ujian, musibah dengan dapat laknat yang Allah, itu bagaimana kita menyikapinya. Nah, bila kita dapat ujian, makin bersyukur kepada Allah, itu bukan laknat, musibah, bukan, mengkas saja. Dan itu memang dunia itu kayak gitu, ujian. Berani hidup, tak takut mati. Takut hidup, mati saja. Ya, karena ujian. Baik. Kemudian di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, pada malam itu Nabi kita dibawa oleh malaikat Jibril ke tepi sumur Jamrah, dibelah dada, dibersihkan hati, diberi hikmah, diberi iman. Ibu-ibu, apa yang pelajaran yang bisa kita ambil? Ini sebelum itu isyarat kepada kita kalau kita ingin menghadap kepada Allah itu total dengan iman dan kebersihan hati kita. Isyarat. Ibadah juga lah dada kita, pada perlu ya cukup dengan membersihkan hati kita dengan banyak jalannya. Bisa banyak beristighfar, bisa perbanyak baca salawat, bisa banyak mengeluarkan sedekah. Itu cara-cara tazkiyah nafs, membersihkan jiwa. Nah, yang terpenting ketika sebelum sholat itu adalah wudhu. Ya, bila kada wudhu, kada sah sholatnya. Nah, dari sekian waratek wudhu, maka yang diinginkan adalah wudhu yang sempurna. Belum gak bisa kita memperagakannya, biar tahu aja, bisa taruh sampai atau dulu. Banyak aja sudah guru-guru kita menyampaikan cara bukan ya anak belakas saja, asal culuk aja, cipu-cipu ya, jadi ya sah aja, cuma kan sempurna. Kalau kada sempurna, lalu kita akan dapat merasakan nikmatnya sholat itu tidak dapat. Kalau sudah seperti itu tidak mungkin khusyuk. Kalau sudah tidak khusyuk, sholatnya tidak terangkat. Akhirnya apa? Orang itu sekedar gerakan-gerakan saja. Sholatnya tidak terangkat. Nah, ini yang harus perhatikan. Ulun ini sudah berumur 40 lebih. Mulai kerasa dulu sejak umur menjelang 40 itu kerasa dah anak mati. Ingat sudah tuh. Umur 40 itu masa puber kedua manusia. Kalau puber pertama di masa akil balik, puber kedua di umur 40 sama bahayanya dengan umur 17 tahun, bahkan lebih parah.
Kalau di usia 40 tidak ada tanda-tanda membaik hidupnya, tidak ada keinginan tobat, memperbaiki ibadahnya, alamat nanti ujungnya su'ul khotimah. Hati-hati, inilah ada yang sampai kan sudah 40. Oh rapi. Ibu rasakan, bila ada perbaikan kualitas ibadah ibu masuk 40, tarik sampai sekarang baik, alamat ibu husnul khotimah. Itu Quran, bukan saya ngomong itu. Tapi orang itu bila umur 40 tidak ada perbaikan, waduh ya Allah, itu ngalih banget membaikinya. Banyak istighfar ya lagi, ya pacarannya ya, menonton aja lagi gitu loh. Nah, maka sistem hidup kita ini penilaian terakhirlah yang menentukan kehidupan kita di akhirat. Ujian Nabi. Betapa banyak orang itu semasa hidupnya beramal surga, tapi ketika di akhir hidupnya dia melakukan amal neraka, masuklah dia neraka. Betapa banyak kita saksikan pula ada saudara kita yang bergelimang dosa, tapi pas di ujung hidupnya dia melakukan amal surga, masuk surga. Pilih yang mana? Nah, boleh pilih yang stabil aja bang lah. Ayuh berdosa bertobat ya bang. Ulunnya khawatir dia musia berdosa mati, nah enggak. Itu yang disebut Nabi tadi. Beramal sudah banyak, bersedekah, sekalinya ujungnya berbuat maksiat, datang malaikat maut, nah bisa langgar. Oleh karena itu kita disunahkan oleh Rasulullah untuk berdoa. Doa itu baik fungsinya. Doa itu kayak kita memprogram otak kita nih. Biar berdoa itu sama yang menyetel otak. Ini kepala ini pusat segala-galanya. Tapi banyak orang kada sadar betapa pentingnya kepala ini. Sehingga wani jangan kada behelan di jalan tuh. Nah, tatak tangannya nah, kan masih hidup. Tatak tangan sebelah masih hidup. Batisnya masih hidup, hilang kepala. Innalillah. Tapi anehnya banyak orang kada paham kenapa nih polisi namanya nyuruh pakai helm. Apalagi kemarin maaf tuh banyak sekali ulun melihat nah hendak berangkat mahaul ke guru kumpul tuh kada helm. Ulun yakin bila abah guru tuh hadir tuh kada boleh tuh, kada suka dia, karena akan mengantarkan kepada kebinasaan. Apa salahnya helm? Padahal paling penting nih kepala nih dijaga. Andai saja ada helm harganya 1 juta dan di kepala untuk hari, wajib hukumnya menjaga diri. Nah, cuma alhamdulillah semalam saja. Saking banyaknya orang, rata-rata kecepatan tuh 40 km aja. Ulun berangkat 9:30 sampai pagi hari Ahad tuh, sampai ke daerah Loktabat itu jam 12. Pelan ya bisa, tapi ada hikmahnya. Aman ya kan? Nggak ada yang ngebut, ada apa? Ya, hikmahnya begini nih. Nah, jadi persiapkan diri kita. Jadi sebelum menghadap Allah, pastikan diri kita dalam keadaan bersih, wudu yang sempurna. Ini problem juga melihat anak, apalagi anak lain itu. Nah, batis itu tiba-tiba ya, nah tendang-tendangnya juga juga. Muhanya ditabuk-tabuknya juga. Maka sudah balik, rancak bermenagur dah. Cuma jangan bosan ibu-ibu ya. Jangan bosan untuk mengarahkan anak. Kita maklum aja.
anak sekarang ini luar biasa godaannya. Nih, yalah. Ini dalam penelitian, ibu-ibu perlu tahu nih. Dalam penelitian, rata-rata orang memakai handphone ini satu hari 10 jam. Kita hidup berapa? 24 jam. 10 jamnya pakai HP. Ada percaya? Bangun guring, buka HP. Anda guring, buka HP pula. Anda ke pasar, buka HP lagi. Nah, 10 jam penelitian. HP ini kayak lading, bila salah guna melukai sendiri. Jadi jangan salahkan HP-nya, salahkan penggunanya. Ada berusaha, makanya. Nah, anak-anak kayak gini nah, tolong diawasi, dikontrol nanti. Malah negara maju seperti Amerika itu tidak diizinkan menggunakan gadget ini sebelum umur 13 tahun. Indonesia nih keren banget, harus pakai HP. Orang yang maju juga pikirnya anak TK. Sekarang ini ada jenis narkotika yang baru, neopulema, narkotika lewat mata. Nih bendanya. Ini yang menyebabkan anak itu candu itu. Kenapa? Ya karena dia ada sesuatu yang bisa menstimulus, ada namanya hormon kebahagiaan di sini, dipancing. Itu sebabnya anak-anak betah berjam-jam. Nah, jadi tolong dikontrol. Ulun termasuk keras dengan anak-anak ulun masalah ini. Bapaknya sudah waktunya maghrib, malam nggak boleh, atau dia gunakan HP pakai jam. Sudah jamnya saya ambil. Nggak peduli dia asik main game, saya stop. Bapak hadami dulu bahaya nah, lagi asik nah. Piannya tanggung lagi. Sini, hadiah. Jadi apa sampean kena? Kita tegas orang tua. Kalau nggak tegas, kasihan anak kita. Bahkan ibu-ibu sekalian, beberapa kasus yang terjadi di Amerika, penembakan brutal itu niru game HP. Apalagi kalau anak-anak kita terpapar pornografi. Duh ya Allah, kalau terpornografi itu sama saja membangkitkan reptil, nafsu hayawan dalam diri orang itu, sehingga terkikis kemanusiaannya. Kalau sudah seperti itu pada manusia lagi, jadi hantu, jadi setan. Makanya banyak tindak kriminal pelecehan seksual apa itu gara-gara terpapar. Alhamdulillah pemerintah ini berusaha banget, sudah mengulangkan alat pencegah, cuma canggih-canggih pemerintah, canggih pula penjahatnya. Jadi akhirnya apa? Terpulang ke diri kita masing-masing yang membentengi kita. Baik. Setelah Nabi itu bersih, ya Nabi sempat ditawari 2 air minum, 2 jenis minum. Satu air susu, satunya kamar. Mana yang dipilih? Ya, Nabi beli susu. Maka kata Jibril, kamu akan mencapai fitrah. Umat kamu akan mencapai fitrah suci. Jadi kita bersyukur kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan pilihan. Nah, jadi kalau selama Nabi kita ini umat Nabi Muhammad, insya Allah di hari akhir itu syafaat dan sabar dapat. Walaupun sempat transit juga di neraka, dapat saja, masuk aja surga, kenapa jadi?
Nabi Musa alaihissalam ketika Mi'raj ketemu, Nabi Musa tuh menangis. Ditakuti malaikat, apa nangis? Aku melihat umatnya Nabi ini banyak yang masuk surga menaik Muhammad daripada umatku. Dari sekian umat nabi-nabi yang paling banyak masuk surga adalah umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam satu hadis, asal orang itu pernah mengucapkan la ilaha illallah, ada iman sebesar jarah, masuk surga. Tapi kapan? Nah, itu masalahnya ya lah. Kalau nyaman transit, kawannya transit dulu. Kawan langsung aja biogairi hisab langsung. Baik. Nabi di Isra. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan. Asra yusri. Isra memperjalankan. Kalau berjalan sara yasri. Berjalan, tapi ini memperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah. Kisah semut sampai di Surabaya. Berkisah kawan. Aku ini dari Banjar. Kalau percaya buat semut Surabaya, ayah kaitan tulang. Hah? Ada mungkin jago buat semut Surabaya? Mana jalan ikan? 4 pesawat terbang. Semut diperjalankan. Memperjalankan. Jadi Nabi itu diperjalankan. Jadi kata nabinya tulang-tulangan nggak ada. Nabi itu dijemput Jibril, pakai tunggangan namanya burak. Burak itu apa? Burak itu dari akar kata barun, berbentuk kilat. Jadi burak itu sebuah kendaraan, kalau dia melompat itu sejauh mata memandang. Wah, mantap banget isi kendaraan kayak itu. Jadi kira mau dari sini sampai ke Martapura tuh tahu berapa detik ya? Sampai burak. Apakah Nabi ini berangkatkan ruhnya saja? Hadis sahih menyebutkan Nabi itu berangkat dengan jasad, ruh dan jasad. Ada juga ada kan Nabi itu mimpi, ada. Kayaknya hadis sahih diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu berangkat dengan jasad. Bahkan kesaksian kafilah Arab yang datang masuk ke Mekah, dan Nabi pada saat Isra-nya sempat menolong satu rombongan kafilah ya, yang kehilangan ontanya sesat. Nanti ketika Abu Jahal minta bukti bahwa Nabi pernah ke Baitul Maqdis, ini rombongan kafilah itu berpisah. Bukti. Tapi karena orang kafir tak hadir. Yalah. Innal ladzina kafaru anjata amlan tujirhum la yu'minun, itu peringatkan kan? Kada kan? Sama aja, sawahum alaihim, sama aja. Bila sudahnya kita tutup, bujur kan berita itu di mukanya karena dipakai. Nah, bahayanya hati ditutup tuh bahayanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, madadtu bimahabbatil mudhnib, liqa'uka rajai unsur rahmatik ala ummatik kama
المصطفى المصطفى يا خليل الرحيم يا رحمة للعالمين